Alhamdulillah, setelah memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita muslimin umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu anugerah yang sangat besar dan luar biasa. Andai kata kita berpikir sejenak, andai kata kita berpikir satu nikmat ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan cukup rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bersujud di sepanjang kehidupan kita, maka tidak cukup untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sangat besar dan luar biasa ketika kita dijadikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan saya bisa bertemu dengan guru kita tercinta Kiai Haji Multazam, juga bertemu daripada Haji Arsyad Arifin. Ketika saya bertemu, kata beliau, sebelum daripada mengucapkan itu, beliau insya Allah sebagaimana yang dikatakan tadi tidak akan panjang lebar, karena saya tahu mungkin yang hadir di sini banyak yang telah rindu untuk mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebahagian orang yang hadir di sini berkata di dalam hatinya, apa ini Syekh panjang-panjang itu ceramahnya? Saya sudah tidak sabar mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, siap, katanya tidak akan panjang lebar. Saya ketika bertemu dengan Haji Arsyad Arash, saya merasa bahagia, saya merasa bangga. Kenapa merasa bahagia dan merasa bangga? Saya akan membahas sedikit daripada apa yang berkaitan dan nasihat untuk kita semua. Beliau bertugas dan berkhidmah untuk negara, di negara, dan juga yang membuat saya bahagia, beliau juga sebahagian orang yang ikut andil menjadi tokoh andil mewujudkan pondok pesantren. Masya Allah, mengumpulkan dua kesempurnaan dan dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah, beraktivitaslah engkau untuk dunia seakan-akan engkau hidup abadi, dan beramallah untuk akhirat engkau seakan-akan engkau akan mati di kemudian hari, esok hari akan mati esok hari. Nabi SAW memberitahukan kepada kita untuk menyeimbangkan dan menjadikan jalan dunia kita untuk jalan akhirat kita. Pondok pesantren yang akan menjadi ladang amal, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita semua walaupun kita semua telah meninggal dunia. Ketika Haji Arsyad Aras meninggal dunia, guru kita tercinta meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Kata Nabi SAW, 3 perkara ketika mati anak cucu Nabi Adam terus mengalir. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat. Ini di pondok pesantren adalah diajarkan ilmu yang terus bermanfaat. Ketika telah tertutup catatan amal, maka terus akan mengalir pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang menuntut ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah. Ini pondok pesantren adalah sedekah jariyah. Kemudian waladun shalihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang belajar di pondok pesantren akan menjadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan orang tuanya, yang akan mendoakan guru-gurunya, yang akan mendoakan seluruh jajaran daripada pembina yayasan pondok pesantren. Dan ini semua ada di dalam pondok pesantren yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada di alam dunia ini. Nasihat beliau mengenai kepada kita semua,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Allah taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Yang ada walaupun setitik keimanan di dalam hatinya dipanggil oleh Allah. Atiullah, taatlah engkau kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taatlah engkau terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Ayat Qur'anul Karim sangat jelas, tidak perlu banyak tafsir, tidak perlu dalam-dalam memaknai daripada ayat ini. Ini tegas dan jelas, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemimpin kita, taat kepada pemerintah kita. Hukumnya wajib syar'i untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap pemimpin kita, bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahi, jangan menyelisihi akan pemimpin-pemimpin kita. Cintailah negara kita sebagaimana kita mencintai tempat kita sendiri. Dikatakan di dalam qasidah, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebahagian daripada bentuk kesempurnaan iman. Orang yang memiliki keimanan akan cinta terhadap tanah airnya. Orang yang tidak cinta terhadap tanah airnya, maka terlihatlah keropos keimanannya. Karena orang yang beriman pasti mencintai tanah airnya, dan yang mempunyai tanah air pasti akan menunjukkan ciri keimanannya, kesempurnaan imannya tersebut. Jagalah kita punya negara sebagaimana kita menjaga kita punya rumah. Negara kita, keamanan kita, ketenangan kita, kedamaian kita berada di tempat kita. Sebagaimana kita menjaga rumah kita, maka kita wajib menjaga negara kita. Sebagaimana kita mempunyai rumah, maka rumah besar kita adalah tanah air kita. Mencintai negara dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kita, ini wajib syar'i untuk kita selaku umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemimpin kita? Presiden pemimpin kita, gubernur, bupati, wali kota, DPR, MPR, kepolisian, tentara, kiai, guru-guru mulia, itu semua adalah pemimpin-pemimpin kita. Taatnya kita terhadap mereka semua, mematuhi akan perintah mereka semua. Ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ketaatan kita sebagaimana difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian selanjutnya kata beliau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 tahun ke belakang kita ditimpa satu musibah, yaitu wabah corona. Ketika ditimpa musibah wabah corona, pemimpin-pemimpin kita yang bertanggung jawab dan meneliti daripada wabah tersebut memerintahkan kepada kita semua untuk mengambil vaksin, untuk divaksin agar kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika pemimpin kita menyuruh kita untuk kemaslahatan kita semua, kata beliau, ketika zaman corona tersebut saya pun terkena wabah corona. 11 hari saya terkena wabah corona, dan ini memang betul-betul ada. Saya pun terkena korban daripada wabah corona. Ketika pemerintah memerintahkan kepada kita untuk mengambil vaksin, ini adalah perintah yang harus kita taati. Nasihat beliau untuk kita semua yang ada di sini yang belum divaksin, yaitu kedua ataupun ketiga, maka cepat-cepatlah kita ambil vaksin. Walaupun sebahagian orang ada yang bilang, oh vaksin itu adalah air saja,
Oh, vaksin itu adalah daripada ada unsur babinya. Oh, vaksin itu adalah yang berbahaya. Itu bukan urusan kita semua. Ketika pemimpin kita yang telah bertanggung jawab dan meneliti memerintahkan kita untuk satu kemaslahatan, maka kita wajib untuk mengikutinya. Mengikutinya kita bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita semua. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat terhadap pemimpin-pemimpin kita. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tercipta keamanan, kenyamanan dan kedamaian untuk orang-orang yang mencintai negeri sendiri dan mentaati daripada pemimpin-pemimpin kita di masa ini, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap yang memimpin kita semua. Kemudian selanjutnya kata beliau, yang kedua, ketika saya ngobrol sama Kiai Mudirul Ma'had, meminta kepada saya untuk berbicara sedikit tentang tasawuf. Kata beliau, saya ketika bertemu dengan Kiai, dengan Haji Arsyad, saya tidak akan berbicara tentang tasawuf panjang lebar, kata beliau. Saya bahagia bertemu dengannya, melihat pondok pesantren ini, Masya Allah, yang menjadi ladang dakwah, yang menjadi ladang pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran? Berkah ilmu dan berkah menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Ta'ala akan mengangkat harkat, derajat, martabat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang memiliki ilmu. Disinilah tempat mengajar dan belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua alhamdulillah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Kita orang yang beriman, yang ini terkumpul daripada syarat-syarat keimanan, daripada rukun-rukun keimanan. Tinggal kita memiliki ilmu, lalu Allah Ta'ala akan mengangkat harkat derajat kita, karena inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik untuk orang yang menuntut ilmunya, ataupun yang mengajarkan ilmunya, ataupun yang membangun pesantrennya, Allah Ta'ala akan mengangkat tinggi derajat, harkat, martabat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata beliau, banyak daripada saudara-saudara kita semua, ketika kita bertabarruk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berziarah kepada kubur-kubur auliyaus salihin, ketika kita bertawassul, mereka mengatakan kepada kita semua, oh, itu adalah perbuatan bid'ah, itu adalah perbuatan sesat, kamu adalah bid'ah, kamu adalah sesat. Itu mereka orang-orang yang seperti itu. Beliau Maulana Syekh mengatakan orang yang akalnya tersumbat, orang yang mahrum, yang terhalangi daripada keberkahan yang banyak, orang yang majnun. Majnun itu kalau bahasa Jawa wong gendeng, orang gila, orang yang terhalangi daripada keberkahan-keberkahan yang banyak. Ingatlah wahai saudara-saudariku, kita tidak menyembah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menyembah kubur, kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menjadikan perkara-perkara yang mulia sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi, kata beliau, di Libanon, saya pernah bertemu sama orang yang seperti ini. Saya tidak akan sebutkan namanya, tapi orang yang seperti ini, yang membid'ah-bid'ahkan, berkata kepada saya, oh, kamu ahli bid'ah, penyembah kuburan, kamu penyembah wali. Kemudian diajak duduk, kata Hasan, bermujadalah dengan cara yang baik. Duduk wahai fulan. Kemudian duduk, dikatakan, ditanya oleh beliau Maulana Syekh kepada orang tersebut, kamu kalau sakit kemana kamu pergi? Kata orang tersebut, ya ke dokter, saya berobat ke dokter. Kata Maulana Syekh, kenapa musyrik? Kamu menyalahi nas Qur'anul Karim.
di dalam nas Quranul Karim, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan ketika sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa kamu tidak berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah berangkat meminta pertolongan dokter? Kamu musyrik. Maka tidak bisa menjawab. Diam 1000 bahasa tidak bisa menjawab. Kemudian beliau mengatakan, begitu juga kami, wahai saudaraku, kami, begitupun kami sebagaimana kamu menjadikan dokter wasilah untuk kesembuhan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kami bertabarruk, menziarahi makam aulia wa salihin, bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kami bukan menyembah mereka semua, tapi kami adalah menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah para ulama, wa tashabbahu bihim illam yakunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Dan serupailah mereka yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, walaupun engkau tidak seperti mereka. Sesungguhnya meniru-niru, menyerupai orang-orang yang mulia dan agung adalah satu kemenangan dan kesuksesan untuk kalian semua. Kehendak Allah menyertai kehendaknya. Di mana dia mau, maka kemauannya diikuti dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ahlu tasawuf, orang-orang tasawuf, yang mana beliau mengatakan, lihatlah sejarah yang ada bukti yang nyata hampir di setiap belahan dunia yang membuka gerbang keislaman, yang membuka gerbang kejayaan. Mereka adalah ulama-ulama Allah, mereka adalah wali-wali Allah, mereka adalah ahlu tasawuf. Sebagaimana Indonesia dibuka gerbang keislamannya, dibuka kejayaannya oleh siapa? Oleh ahli tasawuf. Oleh siapa? Oleh ulama dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya Buddha, yang tadinya Hindu, yang tadinya tidak menyembah Allah, maka oleh ahli tasawuf diajak, dirangkul sehingga masuk Islam dan masuk ke dalam keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah mansofa qalbuhu wa aqluhu. Tasawuf adalah orang yang hatinya bersih dan akalnya bersih, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah orang yang tidak menyelisihi agama dan syara. Tasawuf adalah orang-orang yang bermujahadah, yang mana orang tersebut berusaha menghindari daripada syahwat nafsu dan kenikmatan dunia. Asal kata dari tasawuf, kalau melihat dari bahasa, kata beliau, tasawuf itu orang yang memakai suf. Suf itu adalah kain, kain dari kulit gitu, kain seperti kain wol. Seperti kalau dulu ada domba disembelih, diambil kulitnya, diproses, dipakaikan kepada orang tersebut. Tasawuf itu adalah orang yang memakai pakaian dari kulit binatang. Itu tasawuf, menunjukkan karena ada kebiasaan waktu dulu, orang yang zuhud, orang yang ngalap cukup dengan sedikit, itu adalah orang-orang tasawuf. Tasawuf adalah orang-orang yang menjadikan cukup dirinya terhadap perkara-perkara yang sedikit, yang menahan daripada hawa nafsu dan menahan daripada kelezatan-kelezatan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya. Tasawuf adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cintailah Nabi Muhammad,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabbahullah. Siapa orang yang cinta terhadap ahlu baitku, keturunanku, darah dagingku, maka orang tersebut telah mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mencintaiku, maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sang pemilik segala perkara. Ketika manusia telah dicintai oleh Allah, maka akan diberikan segala daripada kenikmatan, kebagusan, anugerah dunia dan akhirat bersumber dari mencintai ahlu bait, keturunan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini untuk keuntungan kita semua. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marrat wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca 10 kali di setiap hari, maka wajib orang tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa man shalla alayya fi kulli yawmin 100 marrah, dan siapa orang yang bersolawat kepada aku setiap harinya, kata Nabi, 100 bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca sholawat 100 kali. Allah Ta'ala kabulkan 100 keinginannya, 100 hajatnya, 30 di dunia dan 70 di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman shalla alayya fi kulli yaumin 1000 marrah, dan siapa orang yang bersolawat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam, Allah, ya salam. Orang yang bersolawat 1000 kali, Nabi menjamin akan masuk surga dan diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang gemar membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi orang-orang